Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami semua dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mengangkat tema inovasi tentang sampah yang menguntungkan bagi masyarakat, siswa, dan pemerintah. Jadi, silakan disimak baik-baik ya. Sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih bisa dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Semakin padat penduduk, sampah semakin menumpuk karena tempat atau ruang untuk menampung sampah kurang. Sampah mempunyai kontribusi besar untuk emisi gas rumah kaca, yaitu gas metana CH4. Diperkirakan 1 ton sampah padat menghasilkan 50 kg gas metana. Baik, selanjutnya. Faktanya, sampah khususnya sampah plastik membutuhkan waktu hingga ratusan tahun untuk terurai ke dalam tanah. Lama banget kan teman-teman sampah tuh terurainya. Nah, tahu nggak sih sampah besar itu berasal dari kota yang besar juga seperti Jakarta, Bogor, Bandung, Surabaya, dan lain-lain. Lalu selanjutnya, berdasarkan data yang sudah kami teliti, kami paparkan data yang sudah kami teliti. Di sini dapat dilihat bahwa indeks sampah di Indonesia yaitu mencapai 35,83 juta ton. Selanjutnya, kota Indonesia yaitu 3,11 juta ton. Selanjutnya Jawa Barat yaitu 4,95 juta ton, dan yang terakhir Bali yaitu 1,6 juta ton. Lalu apa efek yang ditimbulkan? Efek yang ditimbulkan adalah sampah dapat mencemari air sungai dan menghambat proses air tanah. Tentu saja hal ini merupakan hal yang buruk mengingat air tanah sangatlah penting bagi manusia dan lingkungan. Lalu selain mencemari air sungai dan menghambat proses air tanah, sampah juga memiliki dampak buruk lainnya, yaitu mencemari tanah dan menjadikannya tidak sehat. Nah, sekarang kamu tahu kan indeks-indeks penumpukan sampah yang berada di Indonesia, khususnya di kota-kota besar di Indonesia. Selain itu, kamu juga tahu nih apa aja efek-efek yang ditimbulkan. Karena kita udah tahu indeks penumpukan sampah dan juga efek, tentu saja kita perlu yang namanya inovasi. Inovasi untuk mengelola sampah tersebut. Sebagai masyarakat, tentu saja kita dapat memuat berbagai macam inovasi untuk mengurangi sampah yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang pertama nih, kamu bisa mengubah sampah plastik menjadi batako, seperti yang berada di Ciamis, khususnya Jawa Barat, di mana di Jawa Barat sendiri memiliki 4,95 juta ton sampah yang menumpuk di tahun 2022. Nah, prosesnya itu dengan apa? Dengan direbus lalu dicampur dengan ulin sehingga memiliki nilai jual yang tinggi. Tentu saja, selain memiliki nilai jual yang tinggi, kita dapat melakukan aksi peduli lingkungan. Dan hal tersebut merupakan salah satu contoh untuk kita berinovasi. Yang kedua, yaitu mengubah sampah menjadi kompos di daerah tersebut, yaitu daerah Bali. Di dalam seharinya, 500 kubik sampah dapat masuk ke dalam TPA tersebut atau tempat pembuangan akhir tersebut dan diolah dengan bakteri pengurai dan menjadi kompos. Dan sampah tersebut dimasukkan atau dicampurkan dengan kotoran sapi dan diberi udara sehingga tidak terjadi metan yang dapat sekaligus mencegah pemanasan global. Jadi bagus banget ya, kita udah menghalangi yang namanya pencemaran lingkungan sekaligus mencegah pemanasan global. Itu sangat keren banget ya guys. Nah, itulah yang harus kita contoh. Lalu berikutnya, Baik, selanjutnya ada solusi sebagai murid. Sebagai siswa, Anda juga dapat berperan aktif dalam mengatasi masalah sampah dan mengadopsi beberapa solusi berikut. Yang pertama, penggunaan botol dan wadah minum berulang. Bawa botol minum dan wadah makanan yang dapat digunakan berulang kali untuk mengurangi penggunaan kemasan sekali pakai. Yang kedua, penggunaan tas belanja sendiri. Bawa tas belanja kain atau tas ransel saat berbelanja, sehingga tidak perlu menerima kantong plastik tambahan. 3. Mengurangi penggunaan kertas. Manfaatkan teknologi untuk catatan digital dan penggunaan. Selanjutnya, 3. Mengurangi penggunaan kertas. Manfaat teknologi untuk catatan digital dan penggunaan. nah kan sekarang kamu tahu nih inovasi-inovasi yang dapat kamu lakukan sebagai warga masyarakat dan juga warga sekolah ataupun siswa-siswi murid-murid. Selanjutnya aku mau ngasih tahu ke kalian nih
inovasi-inovasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita. Yang pertama, di daerah Jakarta sendiri memiliki indeks sampah sekitar 3,11 juta ton di tahun 2022. Itu merupakan angka yang cukup banyak banget ya guys. Nah, sebagai pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tentu saja kita memerlukan aksi. Lalu apa yang dapat kami lakukan? Yaitu dengan meluncurkan pengelolaan sampah dengan landfill mini. Tujuannya untuk mengurangi sampah ke Bantar Gebang atau tempat pembuangan akhir tempat sampah. Nantinya sampah tersebut direduksi bisa berjumlah 2000 ton perharinya. Keren banget gak sih guys? Lalu yang kedua yaitu Refuse Derived Fuel RDF Plant, yaitu merupakan fasilitas untuk mengubah pasokan sampah menjadi bahan bakar pengganti batu bara. Dan tentu saja bahan bakar pengganti batu bara tersebut dapat diubah lagi nih menjadi semen yang tentu saja ramah lingkungan. Keren banget ya guys. Nah, yang kedua nih, kita dapat bergeser ke daerah Bogor, di mana pemerintah kota tersebut meluncurkan reverse vending machine dari Plastic Pay, di mana penerima sampah plastik mengubahnya menjadi pulsa. Kerjasama pemerintah kota dengan Indosat tersebut merupakan salah satu hal yang dapat kita contoh juga loh teman-teman. Nantinya plastik-plastik yang tadi kita berikan kepada Plastic Pay dapat diubah atau daur ulang kembali menjadi barang-barang berkualitas seperti tas, sejadah, dan lain-lain. Nah, itu semua sangat berguna loh guys. Nah, sekarang kamu tahu kan bagaimana inovasi-inovasi yang dapat kita lakukan sebagai warga masyarakat, sebagai murid, dan juga sebagai pemerintah. Itu semua dapat kami lakukan jika kita memiliki hal-hal atau memiliki kesadaran yang tinggi akan yang namanya pelestarian lingkungan, dan juga kita semua dapat mencegah pemanasan global. Jadi tentu saja hal ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita semua dapat melakukan inovasinya dengan baik ya teman-teman. Terima kasih. Nah, sekarang kamu tahu kan inovasi-inovasi sampah yang tentu saja menguntungkan kamu? Tahu dong. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.